Di Istora malam itu, Ginting tertinggal jauh, lalu bangkit dengan cara tak terduga yang bikin semua orang menahan napas. Malam Rabu di Istora Senayan, Indonesia Masters 2026 berubah menjadi panggung kebangkitan Anthony Ginting. Benar, ia memulai dengan langkah berat, tertinggal jauh dari Julian Karaji, dan banyak penonton mulai cemas. Game pertama berakhir 12-21. Tempo Ginting terlihat kaku dan serangannya belum mengalir. Karaji tampil percaya diri, membaca arah bola dengan rapi, seolah ingin mencuri cerita besar di Jakarta. Tapi saat jeda, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya strategi, melainkan keteguhan mental yang sering disebut orang. Ginting menolak menyerah. Ia mengingat reputasi Giant Killer, pemain yang pernah menundukkan bintang dunia. Nama Lin Dan, Victor Axelsen, Chen Long, hingga Kento Momota pernah merasakan tekanan dari ketenangan Ginting. Di tribun bendera merah putih berkibar, suara drum membangun ritme, seolah setiap tepuk memompa energi di lapangan. Ketika game kedua dimulai, ia mempercepat langkah kaki, mengejar bola lebih awal, membuat Karaji kehilangan waktu. Servis pendeknya mulai menyulitkan, lalu ia memaksa rally panjang, menunggu lawan membuka celah kecil. Ada momen ketika Karaji sempat menyamakan angka, namun Ginting memutus momentum dengan smash silang tajam. Ketenangan itu mengingatkan publik pada medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020. Bukti ia tahan tekanan. Ia juga memilih banyak drop shot, memancing langkah maju, lalu mengirim bola ke sudut belakang yang kosong. Strategi sederhana namun efektif. Seperti ia katakan, terus mencari cara, bukan mengeluh pada kekalahan set pembuka. Itulah mentalitas yang membuat Indonesia Masters 2026 terasa lebih dari turnamen biasa bagi fans. Bagi penggemar muda, cerita ini menjadi pelajaran bahwa kemenangan besar kadang lahir setelah momen paling memalukan. Dan kali ini, tekanan itu kembali. Game kedua ia menekan sejak awal, membuat skor berbalik 21-15. Kuncinya adalah variasi tempo, pukulan sabar di depan net, lalu serangan tajam ke sudut belakang. Karaji sempat mencoba memperlambat ritme, namun energi penonton malam itu seperti mengangkat bahu Ginting. Game ketiga menjadi klimaks. Ginting melaju tanpa ragu, menang 21-10. Comeback manis itu terasa seperti pesan, bahwa mental juara masih hidup meski peringkatnya turun. Ia pernah berada di peringkat 2 dunia, kini terlempar ke posisi 76 setelah cedera panjang. Banyak yang bertanya, apakah ia masih bisa kembali? Dan jawabannya malam itu terdengar jelas di Istora. Seusai laga, ia bersyukur dan berkata terus mencari cara ketika set pertama tak berkembang. Kalimat sederhana, namun menggambarkan proses. Ia tidak mengejar keajaiban, hanya fokus pada solusi kecil. Bermain di jam malam disebutnya bukan masalah, hanya waktu pemulihan lebih pendek setelah pertandingan. Ia mengakui fisiknya masih aman, namun fokusnya sederhana, menjaga setiap poin agar kepercayaan diri tumbuh. Pengalaman turnamen membuatnya terbiasa. Jadi tekanan bukan soal jam, melainkan keberanian menata ulang strategi. Indonesia Masters 2026 sendiri berstatus Super 500, persaingannya padat dan keras. Namun Ginting tidak memasang target muluk, ia memilih melangkah sejauh mungkin, langkah demi langkah. Sikap rendah hati itu justru membuat kemenangan ini terasa lebih manusiawi, lebih dekat dengan perjuangan fans. Apalagi lawannya berikutnya tidak ringan. Jia Heng Jason Teh dari Singapura sudah menunggu di babak 16 besar. Teh lolos setelah menundukkan Angus Engkalong. Jadi laga berikutnya menjanjikan duel kecepatannya sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah comeback malam itu bisa menjadi bahan bakar untuk terus menanjak peringkat? Ginting tahu jalannya panjang, tapi ia juga paham cara membalikan keadaan ketika situasi paling gelap. Ingat, di game pertama ia seperti kehilangan arah, lalu mengubah sudut permainan dengan disiplin yang tenang. Ia mengatur napas, mengurangi risiko, lalu memilih momen menyerang. Itu adalah kelas pengalaman yang langka. Penonton merasakannya. Setiap rally panjang diikuti sorak yang semakin besar, membentuk gelombang dukungan. Ada drama di sana, bukan sekedar angka, melainkan pertaruhan rasa percaya diri dan harapan kembali. Dan kemenangan itu menegaskan lagi, Anthony Ginting masih punya kualitas, meski proses bangkitnya belum selesai. Ia tidak menyebut target juara, hanya ingin melangkah sejauh mungkin, tapi kalimat itu justru berbahaya. Berbahaya bagi lawan, karena pemain yang tidak terbebani sering tampil paling bebas dan sulit ditebak. Jika konsistensi bertahan, Indonesia Masters 2026 bisa menjadi titik balik musimnya. Namun jalan masih terjal, satu pertandingan bisa mengubah narasi, dan itu membuat setiap poin terasa penting. Dari comeback melawan wakil Belgia, kita melihat pelajaran. Mental kuat kadang lahir dari luka lama. Cedera panjang mengajarkannya sabar, dan kesabaran itu berubah menjadi keteguhan ketika tertinggal. Jadi malam itu bukan sekedar lolos babak, tetapi pernyataan bahwa Ginting belum selesai. Kita tinggal menunggu, apakah babak berikutnya akan memunculkan cerita yang lebih besar di Istora.
Dari debut 5 bulan, Dejan dan Bernardine tiba-tiba membuat Istora bergemuruh. Bagaimana mereka membekuk Malaysia dan apa rahasia di baliknya? Malam di Istora Senayan terasa lain karena Dejan Ferdinansyah Bernardine Anindya Wardana mendadak tampil seperti pasangan lama yang sudah menyatu. Padahal mereka baru dipasangkan sekitar 5 bulan, tapi chemistry itu terlihat sejak servis pertama dan membuat lawan kebingungan. Lawannya bukan sembarang, Jimmy Wong dan Lei Peijing, pasangan Malaysia yang berpengalaman dan pernah membuat duel panjang. Namun kali ini alurnya berbeda. Tempo Indonesia langsung menekan, cepat, tajam, dan nyaris tanpa celah untuk bernafas. Di game pertama, mereka seperti menulis naskah dominasi, rally singkat, keputusan tegas, dan poin mengalir deras. Skor melebar sampai 21 melawan 10. Sebuah sinyal bahwa debut di Daihatsu Indonesia Masters 2026 bukan main. Penonton Istora berdiri, sorak bergulung, dan setiap poin terasa seperti ledakan kecil yang menambah percaya diri. Tapi drama belum selesai, karena di game kedua, Wong dan Lei mulai mengubah pola dan memaksa rally lebih panjang. Di sini mental diuji, kedudukan ketat, kejar mengejar angka, dan satu kesalahan bisa mengubah irama. Dejan dan Bernardine memilih tenang, mengatur nafas, dan mengontrol pengembalian, menunggu momentum yang tepat. Mereka menutup area depan net dengan cepat, memaksa lawan mengangkat bola dan membuka kesempatan smash beruntun. Pola itu bikin Wong dan Lei kehilangan ritme, sehingga variasi drive mereka sering mentah di pertahanan Indonesia. Saat rally panjang, Bernardine berani mengubah tempo, kadang menahan, kadang mempercepat, membuat lawan salah langkah. Dejan menjaga belakang lapangan, memilih pukulan aman ketika terdesak, lalu tiba-tiba menyergap dengan serangan diagonal. Momen kunci datang saat kedudukan rapat. Mereka mencuri 3 poin beruntun yang membuat stadion meledak. Sejak itu, pasangan Malaysia terlihat ragu mengambil resiko, dan kesalahan sendiri mulai mengalir. Bahkan interval kedua terasa seperti titik balik karena strategi yang sempat goyah kembali lurus. Mereka juga saling mengingatkan untuk tidak terjebak emosi, menjaga kepala dingin saat sorak semakin keras. Saat lawan mulai ragu, mereka menekan lagi dengan penempatan tajam, membuat jarak poin perlahan terbuka. Akhirnya, skor 21 melawan 17 menutup pertandingan. Tiket 16 besar pun aman di tangan. Bernardine terlihat lega. Ia menyebut dukungan penonton sebagai energi yang membuatnya langsung in sejak poin pertama. Ia merasa siap karena latihan terarah, dan suasana Istora yang penuh sejak pagi membuat mereka percaya diri. Dejan juga menyoroti persiapan, apalagi ini pertemuan kedua melawan Wong dan Lei di musim yang sama. Pada Malaysia Super 100 tahun lalu, mereka menang lewat 3 game, jadi bahan analisis sudah ada di kepala. Dengan modal itu, mereka menyusun rencana, dan malam ini rencana itu berjalan rapi tanpa banyak improvisasi. Menariknya, Dejan mengaku sentuhan awal yang enak membuat ritme permainan langsung terkunci dan stabil. Ia menyadari status pasangan baru punya tantangan, posisi bermain berbeda, dan adaptasi harus terus dipoles. Tetapi justru di Indonesia Masters 2026 ini, mereka mengukur sejauh mana progres nyata. Mereka tidak sekadar mengejar kemenangan, melainkan mencari level permainan dan batas ketahanan di tekanan besar. Dan tekanan itu nyata, karena bermain di kandang sendiri sering membuat emosi meluap dan fokus goyah. Dejan menyebut komunikasi di lapangan menjadi kunci, agar rasa excited tidak berubah jadi kesalahan teknis. Ada momen mereka saling memberi isyarat sederhana, tapi cukup untuk mengunci strategi serangan berikutnya. Itulah yang membuat permainan terlihat matang, seolah mereka sudah berpasangan bertahun-tahun. Padahal baru 5 bulan, dan itu menambah rasa penasaran sejauh apa mereka bisa melaju di turnamen ini. Di babak berikutnya, lawan tentu makin berat, dan publik menunggu apakah performa agresif bisa dijaga. Namun kemenangan ini memberi fondasi psikologis bahwa mereka mampu mengatasi perubahan tempo dan tekanan. Istora juga memberi warna dengan tiket terjangkau dan atmosfer padat, membuat setiap rally terasa megah. Dejan mengatakan treatment penyelenggara sangat baik, jadi atlet fokus hanya pada permainan.
Semua itu menambah sensasi debut, seolah panggung besar menyambut pasangan baru dengan lampu sorot. Tapi sorot itu juga tantangan, karena ekspektasi publik tinggi, apalagi setelah menang meyakinkan. Yang membuat cerita ini menarik, mereka menang bukan karena keberuntungan, melainkan rencana yang dieksekusi rapi.